Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Auliazia Ulhaq dengan NPM 10020223014. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi, yaitu memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya, yang dimana kita ini akan lebih subjudulnya itu membangun dakwah yang empatik, inklusif, dan juga kontekstual, yang dimana pada saat ini ya, dakwah itu dihadapkan pada realitas masyarakat yang semakin majemuk gitu ya, baik itu dari sisi budaya, bahasa, maupun pola pikir. Nah, mad'u ini tidak lagi berasal dari latar yang seragam gitu, yang sama. Jika dai tidak memahami perbedaan yang ada gitu ya, maka pesan dakwah tersebut gitu beresiko ditolak gitu, bukan karena isinya yang salah, tetapi cara kita sebagai dai itu menyampaikannya tidak sesuai dengan psikologis dan budaya mad'u itu sendiri gitu. Makanya dakwah ini membutuhkan pendekatan yang lebih empatik dan juga kontekstual. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari psikologi mad'u itu sendiri? Nah, psikologi mad'u itu sendiri adalah kajian yang dimana kita memahami kondisi kejiwaan, lalu pola pikir, sikap, emosi, dan juga perilaku audiens dakwah yang mempengaruhi penerimaan pesan dakwah. Nah, aspek utamanya apa? Yaitu dari segi persepsi dan cara berpikir, sikap dan nilai hidup, lalu emosi dan pengalaman personal, latar sosial, dan budaya. Nah, setiap mad'u itu kan pasti memiliki latar pengalaman hidup yang berbeda gitu ya, sehingga respon terhadap dakwah juga pasti berbeda gitu. Ketika kita memahami psikologi mad'u, berarti kita membantu dai menentukan pendekatan bahasa dan metode dakwah yang tepat agar pesan dapat diterima secara optimal. Nah, lalu ada makna dakwah antar budaya itu sendiri gitu ya. Dakwah antar budaya kan adalah proses penyampaian pesan Islam gitu ya kepada mad'u atau jamaahnya yang memiliki latar budaya yang berbeda dengan dai-nya, yang dimana ciri utamanya itu adanya perbedaan nilai dan tradisi gitu. Kita sebagai dai, kita harus paham dulu latar belakang dari mad'u atau jamaah yang akan kita berikan pesan tersebut gitu ya. Lalu ada juga potensi salah paham gitu ya, atau miskomunikasi. Biasanya jika kita tidak memahami, jika kita tidak melihat kondisi sosial yang terdapat dalam lingkungan tersebut, kita seringkali dapat disalahpahami gitu ya oleh mad'u. Maka dari itu kita harus bisa melihat gitu ya kondisi lingkungan yang ada pada mad'u tersebut gitu. Lalu membutuhkan pendekatan yang adaptif dan juga dialogis, yang dimana dapat kita sebagai dai dapat menyesuaikan diri dan juga dapat membangun dialog yang baik pada mad'u gitu. Agar apa? Agar pesan yang kita sampaikan gitu ya tersampaikan sesuai dengan tuntunan yang benar gitu ya. Tidak ada pemaksaan yang standar dengan budaya pribadi dalam menyampaikan pesan agama tersebut gitu ya. Lalu kenapa sih psikologi mad'u penting dalam dakwah antar budaya? Nah, pemahaman psikologi mad'u ini penting karena budaya itu membentuk seseorang, membentuk cara seseorang itu memahami kebenaran gitu. Apa yang kita sampaikan sebagai seorang dai pastinya akan dianggap sebagai kebenaran. Maka dari itu gitu ya, ketika kita menyampaikan pesan yang sama gitu, dapat ditafsirkan berbeda oleh budaya yang berbeda juga gitu. Dengan memahami psikologi mad'u gitu ya, kejiwaan, pola pikir mad'u gitu, dakwah ini pasti akan bersifat lebih lemah lembut gitu, tidak bersifat menggurui, melainkan kita membimbing gitu sebagai pembimbingnya gitu ya. Hal ini membuat dakwah ini tuh lebih persuasif gitu, lebih mengajak gitu, lebih mengayomi dan membangun kepercayaan antara dai dan mad'u gitu ya. Nah, adapun caranya gitu ya, yang pertama yaitu setiap budaya ini pasti akan membentuk secara seorang menafsirkan pesan agama gitu. Lalu pesan yang sama itu bisa diterima berbeda oleh budaya yang berbeda gitu. Makanya ketika kita sebagai seorang dai yang menyampaikan pesan dengan mad'u yang berbeda gitu ya, lingkungan sosialnya, maka kita juga harus bisa memahami gitu, dan kita juga harus bisa adaptif gitu ya. Lalu pemahaman psikologi mencegah juga kita
sikap mengguli dan resistensi gitu ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, lalu dakwah ini menjadi lebih persuasif, humanis, dan efektif. Lalu ada apa aja sih faktor psikologis mad'u dalam konteks budaya? Nah, dalam dakwah antar budaya sendiri kan mad'u tidak hanya berperan sebagai penerima pesan secara pasif gitu ya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki latar psikologis yang dibentuk oleh budaya yang dimana tempat ia hidup gitu. Budaya ini mempengaruhi cara seorang itu berpikir gitu, merasakan, bersikap, dan juga merespon pesan dakwah gitu. Makanya ketika kita memahami, kita memiliki pemahaman terhadap faktor psikologis mad'u, menjadi sangat membantu gitu agar pesan dakwah yang kita sampaikan ini dapat diterima secara efektif gitu oleh teman-teman yang lain gitu, oleh mad'unya gitu ya. Nah, budaya ini kan mempengaruhi dari sistem nilai, cara berpikir, pengalaman emosional, dan gaya komunikasi mad'u. Nah, faktor-faktor ini juga menentukan bagaimana mad'u ini merespon dakwah gitu. Jika dai mengabaikan faktor budaya, maka mad'u ini bisa merasa tidak dihargai atau merasa terancam gitu secara psikologis. Tapi sebaliknya, dakwah yang selaras dengan budaya akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi gitu, yang dimana ketika sistem nilai budaya ini nilai lokal dapat mempengaruhi apa yang dianggap benar, sopan, dan sensitif. Jika kita salah sedikit mengucapkan, kita tidak memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana bahasa mereka gitu, apakah orang Jawa ketika mengatakan sono itu baik gitu, apakah di orang Sunda sono itu baik gitu. Kita harus paham dulu gitu makna dari makna dari bahasa yang ada pada lingkungan tersebut gitu. Lalu dari pengalaman sosialnya gitu ya, mad'u ini dari minoritas gitu atau mayoritas memiliki sensitivitas psikologi yang berbeda gitu, karena masing-masing mad'u tentunya memiliki cara pandang yang berbeda. Lalu bagaimana kita membangun pola komunikasi budaya yang baik gitu ya. Nah, dengan adanya budaya yang terbuka ini gitu ya, dan secara langsung gitu, maka akan ada simbolik dan tidak konfrontatif gitu ya, yang dimana semuanya ini dapat bisa terbuka secara langsung gitu. Lalu ada juga tantangan dakwah antar budaya. Nah, dakwah antar budaya itu sendiri kan pasti banyak ya tantangannya. Yang pertama ada etnosentrisme. Ini tuh biasanya bagaimana si mad'u ini atau si dai ini merasa budayanya itu yang paling benar sendiri gitu loh. Wah, kayak misalnya budaya Sunda mah yang paling ramah, yang paling sopan, yang paling ini gitu. Tapi kan pada kenyataannya tidak gitu. Terus dari bahasa dan simbol yang tidak dipahami mad'u. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat mad'u itu sendiri atau da'i itu sendiri harus lebih bisa mempelajarinya gitu ya. Harus dikatakan ini tuh harus da'inya gitu ya. Nah, lalu ada trauma sosial atau sejarah konflik agamaan, ada perbedaan ekspresi, emosi, dan religionitas gitu ya. Ketika dakwah antar budaya ini menghadapi berbagai tantangan, seperti etnosentrisme, perbedaan bahasa simbolik, hingga trauma sosial akibat konflik agama, maka tantangan ini tuh dapat memicu resistensi psikologi mad'u itu sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana bagaimana kita bersikap secara bijaksana, tidak reaktif, dan mampu membaca situasi sosial mad'u sebelum menyampaikan pesan dakwahnya. Lalu tentunya tadi kan ada tantangan, bagaimana cara kita memperbaiki gitu ya, bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut. Nah, strategi memahami psikologi mad'u. Nah, strategi utama dalam dakwah antar budaya adalah dengan empati dan dialog gitu ya. Dai itu perlu mendengarkan gitu ya, memahami kebutuhan dan kegelisahannya, serta menggunakan bahasa yang familiar secara budaya gitu. Nah, dengan adanya keteladanan sikap juga menjadi strategi yang penting, karena perilaku dai itu seringkali lebih berpengaruh daripada kata-kata yang disampaikan. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengomunikasikan sesuatu, itu harus secara terintegritas gitu ya. Adapun dari segi empati budaya, kita memahami tanpa menghakimi. Kita paham gitu ya, dengan pendekatan
pendekatan dialogis gitu ya. Kita mampu mendengarkan sebelum kita memberi nasihat kepada mereka gitu, agar mereka merasa tidak digurui, agar mereka merasa tidak dihakimi gitu ya. Lalu dengan bahasa kontekstual yang dimana kita menggunakan simbol dan istilah lokal, kita ikut berbaur gitu, kita ikut berbudaya dengan budaya mereka, sehingga mereka merasa ya ini sebagai bagian dari dai yang paham dengan realitas sosial gitu ya. Lalu ada keteladanan sikap yang dimana dakwah ini melalui perilakunya. Lalu ada pula landasan Islam dalam dakwah antar budaya. Nah, Islam ini secara teologis kan mengakui keragaman manusia ya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 gitu ya. Prinsip rahmatan lil alamin juga menegaskan bahwa dakwah harus membawa kasih sayang, bukan hanya tekanan gitu ya. Selain itu, uswah hasanah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa akhlak mulia merupakan media dakwah yang universal dan lintas budaya, yang mana dakwah antar budaya ini pastinya memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Islam tidak hadir untuk meniadakan keragaman manusia gitu ya, melainkan mengakuinya sebagai sunatullah gitu. Oleh karena itu, dakwah harus dibangun di atas prinsip-prinsip keislaman yang menjunjung nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan juga keteladanan. Lalu dalam pengaplikasian nyatanya gitu ya, dalam praktiknya dai ini kan yang berdakwah gitu ya di masyarakat, sehingga kita harus paham gitu, masyarakat yang multikultural itu pastinya tidak langsung menolak tradisi lokal, tetapi mereka juga memahami maknanya terlebih dahulu gitu ya. Dai ini kemudian harus bisa mencari titik temu dengan nilai Islamnya dalam menyampaikan pesan secara bertahap gitu ya, dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat mad'u ini merasa dihargai dan lebih terbuka terhadap dakwah itu sendiri gitu. Lalu kesimpulannya ya, dengan memahami psikologi mad'u dalam dakwah antar budaya, ini tuh menjadi kunci keberhasilan dakwah gitu di masyarakat yang plural gitu ya, yang dimana dakwah ini bukan hanya sekedar menyampaikan kebenaran, bukan hanya sekedar menyampaikan kebaikan, tetapi juga membangun hubungan kemanusiaan antara satu dengan yang lain, antara dai dengan mad'u gitu ya. Dengan pendekatan psikologis dan kultural, maka dakwah dapat menjadi sarana pemersatu dan juga menciptakan harmoni sosial di lingkungan sekitar gitu ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.